Sampurasun lur, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Jenny Juno, yang liris tahun 2005. Gak usah banyak ngawadul, cekah ngabacot ria, langsung saja ke alur cerita lur. Di awal scene, terlihat seorang remaja yang berada di toilet. Dia sedang melakukan sesuatu menggunakan tespek, dan ternyata si remaja sedang mengandung bayi di perutnya. Film Jenny Juno pun dimulai. Ia pun sampai di sekolah. Cewek remaja tersebut bernama Jenny. Jenny langsung menghampiri pria di kelas, dan dia bernama Juno, dan mengajaknya keluar. Saat di atap sekolah, Jenny memberitahu Juno kalau dia hamil. Ternyata si Juno lah yang menghamili Jenny. Juno pun berkata, "Bagaimana bisa?" Pada saat jam istirahat, Juno terlihat terdiam diri di toilet sekolah karena dia belum siap menjadi seorang ayah. Dan dia menghindari Jenny selama beberapa hari. Pada saat Juno keluar dari toilet, Jenny sudah berada di depannya. Lalu si Jenny bertanya, kenapa si Juno menghindarinya? Dan Juno mengatakan dia mencoba memutuskan apa yang harus dia lakukan. Di sini, Jenny membuat sebuah pertandingan panco. Jika Juno menang, dia bebas melakukan apapun. Tapi, jika Jenny yang menang, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Saat pertandingan panco dilakukan, Juno pun harus kalah karena Jenny mengganggunya. Dia pun harus mengikuti keinginan Jenny untuk selalu berada di sampingnya. Mereka pun mulai mencari tahu tentang aborsi yang ada di komputer sekolah. Lalu mereka curhat dan memutuskan untuk tetap mempertahankan kehamilan Jenny. Dan si Juno sekarang mulai berubah menjadi laki-laki yang lebih baik. Paginya, Juno datang untuk menjemput Jenny dan mulai perhatian pada Jenny. Saat pulang pun, Juno mengajak Jenny untuk makan. Saat Jenny tidur, dia bermimpi tentang pertama kalinya dia bertemu Juno. Ternyata, Juno adalah murid pindahan. Saat olahraga berlangsung, si Juno tidak sengaja melempar bola dengan keras hingga membuat gundukannya berdarah. Tapi, ternyata itu darah Juno yang terbentur tiang. Dia pun terbangun dan langsung menelpon Juno. Juno yang terbangun langsung ke rumah Jenny. Paginya, si Juno membawa banyak buah-buahan dan meminta uang lebih kepada ayahnya. Ternyata, buah-buahan itu untuk si Jenny yang lagi ngidam. Saat seorang guru menjelaskan pelajaran tentang reproduksi, seorang murid pun bertanya, "Bu, di mana letak tulangnya?" "Emang gak ada tulangnya, Neng." Dan saat ibu guru bertanya pada murid laki-laki, "Siapa di antara kalian yang suka coli?" Dan semua murid mengacungkan tangannya. Bagus, anak-anak teladan. Di saat Jenny ngidam yang asam-asam, mereka pun langsung pergi ke tempat makan dan memesan jeruk lemon. Tapi si Jenny marah karena Juno mengajaknya ke tempat yang di sana ada cewek yang mengajari Juno ciuman pertama. Setelah itu mereka pun jalan-jalan. Esok harinya Jenny tidak ke sekolah karena sakit. Juno pun datang untuk menjenguknya. Tapi si Jenny tidak mau ke dokter karena dia tidak mau kalau semua orang jadi tahu kalau dia hamil. Saat Juno berada di rumahnya, ia bercerita pada ibunya kalau pacar temannya sedang hamil. Tapi saat ibunya bertanya, dia malah pergi. Malamnya, Jenny menelpon Juno dan memberitahu kalau ia sudah membaik. Juno pun langsung pergi ke rumahnya. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam mobil. Si Juno yang sudah oleng pun langsung nyosor. Aduh, nyosor wae. Keesokan harinya, saat pelajaran melukis, Jenny melukis tentang ia yang bersepeda bersama Juno melewati jembatan. Hujan pun turun. Karena kehujanan, mereka pun pergi ke rumah Juno. Awalnya mereka bermain game, dan permainan pun dilanjut ke ranjang.
Itulah awal mula kehamilan Jenny. Kembali ke Jenny yang melukis. Ia melihat Juno yang membawa papan tulis, lalu datang orang yang dimasalahkan di tempat makan. Terlihat mereka berdua berciuman. Lalu si Jenny langsung gelut dengan orang tersebut. Juno pun datang mererainya dan membawa Jenny pergi. Esokan harinya mereka pergi untuk bersenang-senang tanpa beban di pikirannya. Singkat cerita, saat Jenny sedang melihat perutnya yang berbeda, kakaknya muncul asal masuk tanpa mengetuk pintu. Betapa terkejutnya dia saat melihat perut Jenny yang membesar, dan Jenny pun memberitahu kalau ia hamil, dan meminta kakaknya agar tidak memberitahu yang lain, karena dialah yang akan memberitahu kedua orang tuanya. Kakaknya pun langsung pergi. Esok harinya, Jenny dan Juno memberitahu orang tua Jenny kalau Jenny hamil. Mendengar hal tersebut, ibunya sangat kecewa pada Jenny. Setelah itu, mereka langsung menuju rumah sakit untuk memastikan kalau Jenny benar-benar hamil. Setelah selesai dan ingin kembali ke rumah, ibunya Jenny menampar Juno. Saat Juno memberitahu ibunya kalau Jenny lah yang hamil dan ia yang menghamilinya, ibunya pun terlihat tewas. Ayah Juno yang mengetahui berita tersebut langsung menuju ke kamar Juno dan memukul kepalanya. Untungnya Juno sudah mengetahui hal tersebut dan menggunakan helm untuk melindungi kepalanya. Esoknya Juno memberitahu teman-temannya kalau dia sudah menghamili Jenny. Temannya pun berkata kalau Juno sangat hebat karena telah menghamili anak 5 besar. Aduh, contoh teman yang baik. Esoknya ibu Jenny pun pergi ke sekolah karena dipanggil oleh wali kelas Jenny. Sempat ada rasa takut wali kelasnya Jenny menanyakan tentang Jenny yang tidak sekolah. Ternyata alasan ibu Jenny dipanggil ke sekolah karena ibunya Jenny dipilih menjadi kepala pembina pendidikan. Sesampainya mereka di rumah, mereka melihat Jenny yang sedang makan dengan muka tanpa dosa. Dasar bocah laknat. Si Jenny pun bermimpi lagi saat dia pertama bertemu si Juno dan ternyata dia adalah gamer. Lalu dia dibangunkan kakaknya yang memberitahunya kalau dia mau dipindahkan ke Amerika. Jenny pun langsung protes ke ibunya karena dia tidak mau berpisah dengan Juno. Keesokan harinya saat Juno pulang ke rumahnya, dia melihat ibunya yang berada di kamarnya dan dia ketahuan menyimpan majalah dewasa. Saat makan keluarga berlangsung, orang tua mereka menyuruh Juno untuk menunggu selama 10 tahun. Ketika umur 25 tahun, maka mereka akan menikahkan mereka berdua dan setuju untuk mempertahankan kehamilan si Jenny dan merawat bayi mereka. Lalu Juno bertanya, kapan Jenny dikirim ke Amerika? Tapi ayah Jenny tidak menjawabnya. Esoknya, teman-teman Jenny datang ke rumahnya untuk menikahkan Jenny dan Juno di sekolah. Teman yang menggantikan Jenny di kamar mulai panik karena orang tua Jenny yang mau masuk. Untung Jenny datang tepat waktu. Esok harinya, teman-teman si Juno memberitahu bahwa Jenny akan dipindahkan ke Amerika. Juno pun langsung ke rumahnya Jenny, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Karena kesal, dia pun mengganggu kakaknya Jenny. Dia yang sudah kehel diganggu akhirnya memberitahu keberadaan Jenny. Dengan syarat si Juno tidak boleh mengganggunya lagi saat ia berpacaran. Juno pun langsung menuju ke tempat Jenny berada. Saat mereka berhenti karena si tukang taksi hayang mecer dan Juno pun berpas-pasan dengan Jenny yang akan berangkat ke Amerika. Saat Juno mengejar, Juno pun meminta supir taksi untuk lebih cepat karena ada wanita hamil yang diculik. Lalu si supir memanggil teman-temannya dan akhirnya mobil Jenny pun bisa dihentikan. Saat mereka bertemu, air ketuban Jenny pun pecah dan langsung membawa Jenny ke rumah sakit.
Dan anak Jenny Juno pun lahir. Mereka dianugerahi anak laki-laki, dan di ending anak mereka terlihat sudah besar, dan film pun tamat. Akhirnya udah ngopi lur. Udud mana udud? Udud. Korek lain kemana? Untuk filmnya menurut saya cukup menghibur, dan ya coba kalian tonton aja sendiri lah. Dan jangan lupa agar channel ini berkembang dan saya juga bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Hatur nuhun.